Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya. Perkenalkan, nama saya Yura Armanji dengan NIM 434231109 dari program studi D4 Teknik Informatika Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Cloud Computing mengenai perancangan arsitektur cloud natif untuk startup e-commerce belanjaku. Rancangan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lonjakan trafik dengan memanfaatkan layanan cloud AWS serta menerapkan berbagai konsep cloud computing. Seperti itu, konsep cloud computing modern. Untuk latar belakangnya, di sini ada tiga latar belakang. Startup Belanjaku merupakan studi kasus sebuah perusahaan e-commerce yang mengalami pertumbuhan jumlah pengguna secara signifikan, terutama ketika berlangsung promo atau flash sale. Pada kondisi tersebut, arsitektur monolitik sulit menangani peningkatan pengguna, menjadi kurang efektif karena sulit melakukan scaling dan berpotensi menyebabkan server overload. Nah, karena itu dibutuhkan infrastruktur cloud yang scalable, reliable, dan secure. Rancangan infrastruktur cloud yang memiliki karakteristik tiga tersebut serta mudah dikembangkan menggunakan pendekatan cloud native. Itu. Lalu ada permasalahannya, ada 5 permasalahan. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa permasalahan utama. Pertama, yaitu website menjadi lambat ketika jumlah pengguna meningkat. Terus, kedua, proses login masih menggunakan session sehingga membebani server. Terus habis itu, ketiga, database menerima beban baca dan tulis yang tinggi sehingga performanya menurun. Keempat, apabila payment gateway error, maka proses checkout cukup terganggu atau bisa juga gagal. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu deployment aplikasi masih cukup lama karena sistem belum menggunakan kontainer dan orkestrasi seperti itu. Lalu, solusi arsitektur cloud. Nah, di sini ada diagram arsitektur cloud AWS. Ini berikut merupakan rancangan arsitektur cloud yang diusulkan. Pengguna yang pertama nih ada user. Ini user pengguna mengakses aplikasi melalui web browser maupun mobile app. Terus seluruh akses statis seperti gambar CSS dan JavaScript didistribusikan menggunakan Amazon CloudFront dan atau CDN dan Amazon S3 S3 static files. Itu. Lalu di dalam cluster Kubernetes terdapat beberapa microservice yaitu authentication service, product service, card service, order service, payment service, dan notification service. Untuk database utama menggunakan database Amazon RDS dengan konfigurasi read replika untuk meningkatkan performa pembacaan data. Lalu selain itu digunakan Amazon Elasticsearch Cache, Redis sebagai cache, Amazon SQS sebagai message queue, serta CloudWatch untuk monitoring sistem. Dengan arsitektur ini, aplikasi menjadi lebih mudah dikembangkan, lebih stabil, dan mampu menangani lonjakan trafik. Nah, ada beberapa komponen yang kita sebutkan tadi, yaitu ada CloudFront, S3, ARB, EKS, Microservice, RDS, dan Redis. Itu semua sudah ada di diagram arsitektur ini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada CDN dan Static Content Hosting.
Di sini Amazon S3 menyimpan aset statis. Amazon S3 ini menyimpan aset statis. Amazon CloudFront melakukan caching. Amazon CloudFront melakukan caching ke sini, mengurangi latensi, mempercepat akses pengguna. Nah, pada rancangan ini digunakan Amazon S3 sebagai penyimpanan aset statis. Kemudian Amazon CloudFront bertugas mendistribusikan file tersebut. Jadi ini ke sini itu mendistribusikan file tersebut melalui edge location yang tersebar di berbagai wilayah. Sini. Terus habis itu, dengan mekanisme caching, pengguna memperoleh file dari lokasi terdekat sehingga latensi menjadi lebih rendah, waktu loading lebih cepat, dan beban server utama juga berkurang. Seperti itu. Lalu, yang ke yang selanjutnya, setless login. Ini untuk alur alur login ya, teman-teman. Ini untuk proses autentikasi digunakan OAuth 2.0 dan JSON Web Token atau JWT. Terus, ketika pengguna melakukan login, ini pengguna melakukan login, out service akan memvalidasi username dan password. Setelah berhasil, OAuth service akan menghasilkan JWT token yang dikirimkan kepada pengguna. Pada setiap request berikutnya, pengguna cukup mengirimkan JWT tersebut tanpa perlu menyimpan session di server. Konsep ini disebut stateless authentication, sehingga aplikasi lebih mudah melakukan horizontal scaling, karena setiap server dapat memproses request secara independen. Begitu, user memasukkan email dan password. Nah, ini udah ada keterangannya di sini ya, teman-teman. Lalu untuk database manajemen dan CAP teori. Pada sisi database digunakan Amazon FDS nih dengan konfigurasi primary database dan beberapa replika. Nih, replika. Terus, beban pembacaan data akan dialihkan ke replika sehingga performa sistem meningkat. Selain itu, diterapkan strategi database sharding apabila kapasitas database terus bertambah. Berdasarkan CAP teorem, nih CAP ya. Ada tiga, ada trilema CAP. Sistem ini memilih model konsistensi dan partition tolerance atau CP. CP. Ini ya CP. Alasan pemilihannya adalah karena sistem e-commerce membutuhkan konsistensi data yang tinggi, khususnya pada proses checkout dan pembayaran sehingga integritas data tetap terjaga meskipun terjadi gangguan jaringan. Nah, konsistensi itu semua node melihat data yang sama. Nah, kalau partition tolerance itu sistem tetap berjalan meskipun terjadi partisi jaringan. Nah, kalau available, sistem selalu tersedia dan merespon request. Seperti itu. Ini sudah ada ya alasan pemilihannya. Pilihan. Nah, pilihan modelnya ini CP. Alasannya ini implementasi pada arsitektur RDS nih, terus disebar ke RDS replikas 1 dan 2 itu. Terus selanjutnya ada resiliency pattern. Ini ada 2, circuit breaker dan red retry retry pattern. Nah, yang circuit itu mencegah cascading failure. Dan yang retry itu menangani timeout sementara. Untuk meningkatkan keandalan sistem digunakan 2 resiliensi yang ini ya. Yang pertama itu circuit breaker. Ketika ini, ketika payment gateway down, itu circuit breaker akan membuka koneksi sehingga request baru tidak terus dikirim ke layanan yang sedang gagal. Dengan demikian, cascading failure dapat dicegah. Nih, terus habis itu yang kedua itu retry pattern. Jika gagal sementara, sistem akan mencoba kembali secara otomatis sebanyak beberapa kali menggunakan interval tertentu hingga request berhasil diproses. Nah, kalau misalnya ini order paymentnya kan gagal, habis itu di open sama circuit breaker, nah langsung ditolak dengan cepat, mencegah cascading failure ke layanan lainnya. Kalau misalnya retry itu eh, mencoba beberapa kali sampai sukses seperti itu. Terus ada Cloud Native Architecture.
Cloud Native Architecture ini menggunakan pendekatan eh, memanfaatkan microservice, Docker, dan Kubernetes. Docker digunakan untuk melakukan containerization sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten pada berbagai lingkungan. Selanjutnya, Kubernetes ada beberapa komponen ya tadi ada 6. Itu mengelola kontainer, melakukan auto scaling ketika traffic meningkat, self healing apabila POD pod mengalami kegagalan serta rolling update saat proses deployment. Ini Amazon EKS Cluster atau Kubernetes itu ada 6 komponen. Ada auth service, product service, card service, order, payment, dan notification service. Seperti itu. Lalu di sini ada tabel AWS Well Architected Framework. Nah, ini rancangan itu tadi kemudian dievaluasi menggunakan 6 pilar. Ada 6 pilar menggunakan AWS tadi, operasional. Yang pertama ada operational excellence. Itu diterapkan melalui monitoring menggunakan CloudWatch. Terus, nah, lalu selanjutnya ada security diterapkan melalui Auto.0, JWT, HTTPS, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, reliability didukung oleh Kubernetes, terus replication, circuit, retry, self-healing. Terus ada performance efisiensi, itu diperoleh dengan penggunaan auto scaling, CloudFront, Redis, Sharding, dan load balancer. Terus untuk cost optimization itu ada Amazon S3, CloudFront, dan auto scaling. Terus yang terakhir ada sustainability. Itu ada Docker, Kubernetes, CloudFront, dan search efficiency. Terus selanjutnya ada data flow. Ini data flow alur pada sistem ya. Pertama adalah proses login menggunakan JWT. Kedua, ini alur login yang tadi kita bahas. Yang kedua adalah alur proses pengguna melihat produk yang memanfaatkan Redis sebagai cache sehingga akses menjadi lebih cepat. Terus ada alur checkout dan pembayaran yang dilindungi oleh circuit breaker ini tadi. Terus yang keempat adalah alur notifikasi asinkronus. Kalau misalnya nggak asinkron, itu proses notifikasi menggunakan Amazon SQS sehingga komunikasi antar layanan dilakukan secara asinkronus dan tidak saling menghambat seperti itu. Terus, nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dapat disimpulkan bahwa arsitektur cloud native yang diusulkan mampu memenuhi kebutuhan startup e-commerce yang mengalami lonjakan trafik. Penggunaan CloudFront mempercepat distribusi konten. JWT mendukung autentikasi stateless, database replication, dan sharding meningkatkan performa, sedangkan Docker dan Kubernetes memberikan skalabilitas serta keandalan sistem. Selain itu, evaluasi menggunakan AWS Well Architected Framework menunjukkan bahwa rancangan ini telah memenuhi aspek keamanan, performa, keandalan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan. Selanjutnya, nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.